Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salam suku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir di subuh hari ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan rahmat hidayah dan keberkahan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, terutama ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan kerja keras beliau kita dapat merasakan Islam dan kita berbahagia bahkan berbangga dengan Islam yang telah dibawa dan dibawakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan tadabbur kita pada surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan untuk subuh ini saya mengangkat surah ke-34 yaitu surah Saba. Setelah surah Al-Ahzab yang kita baca sebelumnya, tiga kali pertemuan pada kali jamaah berbahagia. Mudah-mudahan apa yang kami akan sampaikan pada subuh hari ini tidak mengambil waktu yang terlalu panjang, dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil setelah kita baca dan mengkaji sejenak dari surah Saba. Surah ini jamaah berbahagia, menurut susunannya ya, sebagai mushaf berada di urutan ke-34. Jadi surah yang ke-34 setelah surah Al-Ahzab, berada di juz 22, jumlah ayat 54 ayat, kurang lebih 3 lembar atau 3 lembar sekedar. Surah ini termasuk surah-surah Makkiyah yang sering kita dengarkan, kita sampaikan bahwa secara umum tema-tema dari surah-surah Makkiyah adalah tentang keimanan. Ayat-ayat yang mengajak manusia bagaimana supaya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kemudian, adanya pembalasan dan seterusnya. Maka surah ini termasuk surah yang bercerita tentang keimanan. Walaupun di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 kisah secara singkat, ada kisah Nabi Sulaiman, ada kisah Nabi Daud, dan ada kisah negeri Saba. Dan kisah negeri Saba ini, dari sinilah penamaan surah ini disebut dengan surah Saba. Jamaah salam subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang singkat ini di subuh hari ini ya, saya mengangkat tema yang berkaitan dengan negeri Saba. Ya, sebagaimana penamaan surah ini disebut dengan surah Saba. Apa artinya Saba yang berbahagia? Ya, kalau kita baca literatur, baca sejarah, ya, baca tafsir, ya, penyebutan Saba pada surah ini nanti berada di ayat yang 15 ya, karena cerita tentang negeri Saba ini berada di ayat 15 sampai dengan ayat 21. Yang dimaksud dengan Saba pada firman Allah, "Billahi minasyaitonir rajim, laqad kana li sabain fi maskanihim ayat jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur."
tafsir Ibnu Katsir disebutkan nama ini. Ya. Kemudian nama ini kemudian menjadi nama kerajaan negeri Sabah atau tempat kemudian menjadi tempat kerajaan yang bernama Sabah. Sama kalau di Arab Saudi zaman perbagian kerajaan Arab Saudi adalah Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah. Itu sebenarnya awalnya nama salah seorang tokoh yang kemudian membuat kerajaan Arab Saudi. Maka kenallah semua ahli semua keluarga semua inilah kemudian turunannya menjadi raja-raja kemudian sampai hari ini yang lalu kemudian dikenal sebagai Al-Mamlakatul Arabiyyah As-Saudiyah, kerajaan Arab Saudi yang asal mulanya seseorang yang bernama Saud. Kira-kira sama seperti ini. Awal mulanya adalah seorang, kemudian turunannya itulah yang memimpin, karena kerajaan ini dipimpin oleh beberapa raja, karena kita sejarahnya sangat panjang. Ada yang menunjukkan kerajaan ini bermula sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sampai 115 tahun sebelum Masehi, katanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi panjang sejarahnya, dipimpin oleh beberapa raja, bahkan pernah ratu yang kita kenal, Ratu Balqis. Ratu Balqis ini salah seorang raja atau ratu yang pernah memimpin kerajaan atau negeri Sabah. Maka sejarah ini sangat kenal oleh bangsa Arab, bahkan oleh ahli sejarah. Islam bukan saja Islam, di luar Islam itu sering dikaji kerajaan negeri Sabah dan mencapai puncak kejayaannya dimulai pada Ratu Balqis sampai raja-raja setelahnya, sampai Allah hancurkan dan binasakan kerajaan. Kenapa Allah sebutkan jemaah subhanallah? Kenapa juga Allah menyebutkan kerajaan ini dalam kerajaan ini dalam surah ini juga termasuk sejarah Nabi Daud dan sejarah Nabi Sulaiman dalam rangka untuk mengingatkan bangsa Arab Quraisy bahwa dahulu pernah orang-orang yang berkuasa, tapi lalu kemudian Allah binasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sabahin fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Kata Allah, sungguh ada pada Sabah itu ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah ada pada sahabat negeri Sabah di tempat-tempat kediaman mereka tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang disebutkan? Jannatani 'an yaminin wa shimal. Mereka pernah mempunyai kebun-kebun yang sangat indah, yang sangat mewah, yang sangat bagus. Dilukiskan kebun itu berada di antara dua sungai, dua aliran sungai, dua aliran bendungan. Di sebelah kanan, sebelah kiri. Bahkan ahli sejarah menggambarkan kebun itu adalah kebun yang sangat luar biasa sekali. Kalau orang masuk di dalamnya tidak dipetik pun, keranjang itu akan penuh. Lewat saja, saking banyaknya buahnya, berjatuhan keranjang akan penuh tanpa dipetik. Wah, subhanallah. Ada ahli sejarah menyebutkan di dalam kebun taman-taman negeri itu tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada karang-dengki, tidak ada hama-hama yang bisa merusak tanaman, mengganggu manusia. Bahkan dalam ayat sendiri disebutkan kota-kotanya berdekatan antara satu dengan yang lain. Orang bisa melakukan perjalanan tanpa ada rasa takut, rasa khawatir dan seterusnya. Itu digambarkan jemaah Allah. Bisa kita baca nanti
sesuatu yang menggembirakan masyarakat yang beriman, maka Allah limpahkan kepada mereka ya kenikmatan ya. Sehingga Allah menyebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri Saba itu disebut ya baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang sering kita pakai dalam istilah kita di Indonesia. Berharap negeri ini menjadi negeri thayyibah, wa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa maksudnya? Allah menyebutkan bahwa negeri ini pernah mempunyai ya bahkan pernah masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan negeri thayyibah, negeri yang baik, yang bagus. Bagaimana gambaran bagusnya negeri itu? Ya, kita gambarnya dalam ayat-ayat ini. Ya. Makmur, tidak ada kekhawatiran melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Kota-kotanya saling berdekatan, taman-tamannya banyak, buah-buahannya melimpah ruah, masyarakatnya makmur. Kira-kira begitulah gambaran yang negeri yang baik, yang makmur, yang sejahtera. Dan tidak sampai di situ Allah menyebutkan walaupun kata para ahli tafsir walaupun maksudnya negeri ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bawah naungan Allah yang Maha Pengampun. Kenapa? Karena masyarakatnya beriman, masyarakatnya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata jamaah Allah dalam ayat-ayat selanjutnya Allah kemudian mengatakan fa'aqaru, lalu kemudian mereka berpaling. Disinilah Allah menyebutkan kisah ini. Yang tadinya beriman, yang tadinya bertauhid menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ya ketika mereka diberikan nikmat mulailah berubah. Mulailah ya beriman dengan hak kebenaran. Mulailah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala kerajaan itu. Lalu kemudian pada akhirnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan, kesombongan muncul dalam hati mereka. Lalu mengakui bahwa ini adalah nikmatan kami diberikan kepada kami. Maka kata para ahli tafsir juga telah dikirimkan kepada mereka beberapa nabi rasul mengingatkan mereka ya kulu washrabu ya washkuru lahu ya ingatlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka mengingkari, mereka kufur. Maka Allah setelah beberapa tahun kemudian fa'aqaru fa'arsalna 'alaihim sayyi'atan 'alaihim. Lalu kemudian mereka berpaling dari Allah, mereka berpaling dari ajaran agama Allah. Fa'arsalna 'alaihim sayyi'atan 'alaihim. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang, banjir yang sangat besar. Nanti kalau kita buka yang mana bahagian tafsiran sayyi'atan 'alaihim, ya al-'alaihim itu adalah bendungan, al-'alaihim itu adalah tampungan. Maka ayat sedang menyebutkan yang menyebabkan kehancuran mereka adalah bendungannya roboh, bendungannya patah roboh, lalu kemudian menghancurkan. Ternyata banjir besar yang menghancurkan semua taman, semua kota yang ada di bawahnya. Dan disinilah awal mula kehancuran kerajaan. Allah tidak sekedar menyampaikan sejarah. Allah menyebutkan kenapa mereka binasa, kenapa mereka hancur. Karena mereka kata Allah fa'aqaru, setelah mereka beriman sekian tahun, kemudian kufur sekian tahun, diingatkan oleh utusan-utusan Allah, tapi mereka lupa ampun. Maka kata Allah, kami kirim kepada mereka banjir besar. Saya dari hari wa badalnahu bi jannatain ukulin khamti wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Lalu kami ganti kata Allah kebun-kebun dan taman-taman tadi, taman-taman kota dan kebun-kebun mereka dengan kota, dengan taman yang tidak memberi manfaat. Ya, dalam sejarah kalau kita baca setelah banjir ini, yang tadinya taman itu menghasilkan yang buah, yang makanan yang melimpah ruah, setelah banjir ini tanaman ini, ya, kebun ini tidak bisa lagi tanam tanaman yang menghasilkan, yang memberi manfaat. Bahkan yang cukup kemudian
sumber kehidupan manusia tidak bisa lagi tumbuh karena menjadi gersang. Kemudian apa yang dilakukan manusia setelah itu? Mereka berbincang dalam ayat sekarang yang disebutkan wamazakna kulla mumazzakin, kami cerai mereka setelah mereka mempunyai kerajaan yang begitu besar. Setelah kerajaan itu mereka berpecah, ada yang lari ke Syria, ke Syam, ada yang lari ke Jazirah Arab, dan tidak lagi mempunyai kerajaan. Apa kata Allah? Demikianlah kami balas mereka disebabkan oleh kekufuran mereka. Wahal mujahsi dan kami kata Allah tidak memberikan azab siksaan kecuali bagi orang-orang yang betul-betul kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah syukur Allah. Apa yang secara singkat sejarah ini nanti kita bisa baca kemudian sejarah ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam sejarah ini? Yang pertama, bahwa Allah tidak mengazab, menyiksa, menghancurkan satu kaum kecuali disebabkan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja-rajanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mencurahkan kenikmatan, kemudahan, kemakmuran, kesejahteraan kepada mereka. Lalu kemudian Allah menyebutkan negeri itu adalah baldatun thayyibah wa rabbul, negeri yang sangat baik, yang sangat makmur, dan negeri di bawah naungan Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang selalu kita harapkan. Yang para pemimpin kita selalu berteriak, kita berharap negerinya adalah negeri thayyibah, baldatun thayyibah wa rabbul. Tapi sejarah ini juga menuliskan bagaimana Allah menghancurkan kemudian makhluk manusia, kerajaan, kekuasaan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka beriman, tiba-tiba mereka menjadi angkuh karena pengaruh kehebatan dunia yang mereka miliki. Ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada orang kita barangkali ketika tidak punya beriman, ketika sakit sadar, ketika ada kebutuhan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan dimudahkan, begitu kesembuhan dimudahkan, begitu apa yang kita inginkan dicapai, kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang terjadi pada negeri Sabah. Karena kekufuran mereka, Allah menghancurkan melalui hancurnya bendungan besar yang menjadi sumber kehidupan mereka. Pelajaran yang kedua, jemaah Allah, bahwa baldatun thayyibah yang diharapkan semua orang, semua masyarakat, beriman ataupun tidak beriman, karena baldatun thayyibah ini hanya masyarakat yang punya negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang aman, sentosa. Semua manusia mengharapkan. Kalau kita lihat dalam sejarah ini, apa syaratnya baldatun thayyibah? Ya, dua. Kalau kita sebagai jamaah, yang pertama, baldatun thayyibah itu dalam gambaran ayat ini. Yang pertama, kalau kehidupan masyarakatnya adalah kehidupan yang makmur, sejahtera, ada sumber kehidupan, ada keamanan, kenyamanan yang ada di dalamnya, tidak banyak penyakit, tidak ada penyakit yang menghantui masyarakat. Digambarkan saja bahwa negeri itu negeri yang sejuk, negeri yang tentram, tidak ada hama-hama, tidak ada penyakit. Negeri-negerinya banyak taman-tamannya, kota-kotanya menjaga dari satu kota ke kota yang lain. Begitulah gambaran masyarakat sejahtera dan berjiwa. Ada sumber kehidupan. Manusia tidak saling berhantam gara-gara makan minum. Ada keamanan, kenyamanan. Bahkan digambarkan dalam ayat ini, mereka melakukan perjalanan di malam ataupun siang hari tanpa ada rasa takut. Siru fiha layaliya wa ayyaman, berjalan di malam hari, di siang hari tanpa ada rasa takut. Yang kedua, syarat baldatun thayyibah ini adalah ada naungan, ada rahmat, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada keberkahan dari Allah, negeri itu tidak menyembah, tidak beriman kepada Allah, maka negeri itu tidak diberikan istilah negeri thayyibah, walaupun dia makmur secara fisik.
tetapi mungkin ada keimanan sehingga Allah berikan kepada mereka kemakmuran. Tapi dipertanyakan, apa kemakmuran itu akan terus berjalan sampai sekian tahun? Kalau ada kekufuran, ada kemusyrikan, ada pengkhianatan, ada maksiat, maka Allah akan menurunkan kemudian bencana-bencana. Ya. Maka mari kita diberikan negeri ini balad thayyibah yang sering kita sebutkan. Bukan sekedar balad thayyibah, tapi Rabbul Ghafur, negeri yang baik, yang makmur, sejahtera, aman, dan kemudian diberikan keberkahan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa negeri ini secara karena begitu luas, kita belum mampu, maka mari kita jadikan di mana kita berada masjid ini adalah masjid thayyibah. Ya. Ya, lingkungan kita di Baruga ini adalah Bukit Baruga yang merupakan perumahan thayyibah. Kenapa thayyibah? Karena nyaman, aman, ya sejuk, ya tidak ada pertikaian, tidak ada perpecahan, tidak ada satu penipu, lalu kemudian masyarakatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak paling kecil yang mampu kita lakukan adalah mari kita jadikan usrah kita, keluarga kita di rumah adalah usrah thayyibah, keluarga yang thayyibah. Thayyibah karena ya bisa menaungi, bisa mengayomi ya keluarga, dan juga keluarga yang beriman, yang bertauhid, ya menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya masuk yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah yang negeri Sabah, ya kerajaan yang pernah berkuasa, ya yang sangat hebat, meliputi banyak negeri, dan kemudian mereka beriman memberikan kemakmuran, kesejahteraan, ya lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dengan rentetan sejarah, ya mereka kemudian kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, melakukan kemusyrikan, dan kemudian Allah hancurkan mereka lewat yang bendungan besar yang mereka bangun menjadi sumber kehidupan, tiba-tiba itu hancur, dan kemudian ya mereka hilang tanpa bekas, tercerai berai, lari meninggalkan dunia. Maka mari kita senantiasa mengambil pelajaran bahwa ya, apa yang didapatkan manusia semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya yang kita dapat semata mengantarkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, mari kita jadikan negeri kita sebagai negeri yang thayyibah, balad thayyibah. Paling tidak yang paling kecil, ruangan yang paling kecil adalah keluarga kita, dan berusaha menjadikan sebagai usrah thayyibah